Oh iya. Oh Kornet. gitu, kornet. Tapi ya bener sih, gue tapi ini setuju banget sih, gue setuju bener. banget sama Kornet. Karena satu, ini juga bisa menjadi salah satu pembuktian juga sebenarnya sih. Karena dengan adanya ladies misal yang bermain juga, dia digabung gini ya, digado gini, di mix. Itu kalau sampai mereka bisa menang, ini kayak jadi membuka peluang juga untuk ladies-ladies yang ada di luar Yes, sana. itu Betul, dia betul. Bahwa ini bisa banget gitu, gak cuma cowok, sorry. Kita di sini masih untuk kayak cowok, rata-rata cowok Iya, semua iya, ya, 90% ya. Benar. Nah itu dia, jadi ya ini kayak bagus banget sih buat Aura, mereka masih bisa buat nyelipin lah. Betul. Aku setuju banget sih. Apalagi kayak pemain-pemain ladies itu banyak banget turnamen-turnamennya masih ya bisa dibilang underestimate lah gitu. Kayak ya masih banyak yang bilang, ah cewek pantas noob gini ya Padahal Talia ternyata jago padahal Talia. enggak juga sih Enggak ya. ya. Ternyata Aura membuat perubahan lah gitu di season yang kali ini. Wow, sebentar ini Jebun main ya, berarti digantiin satu. Kemarin nggak main Jebun. Nih si Jebun nih entah dia akan mengisi role support atau justru malah tank. Tempat beberapa, tapi dia emang role itu setahu aku dia dari pertama kali terjun di dunia scene kompetitif, dia itu sebagai role support. Tapi aku sempat melihat pertandingan ya main-main ngereng-ngereng biasa, tapi full tim dari tim RRQ Sena. Itu mereka si Jebun itu pakai tank dan saat Oke. itu pakai grok. Dan sekarang dengan mainnya Jebun ini kayaknya dia gantikan posisinya Warlord ya. Dia Oh menggantikan iya, Warlord sendiri yang kemarin memang mainnya support kayak yang Kornet bilang. Jadi ada kemungkinan besar di sini Jebun bakal bermain sebagai support juga, dan kita lihat dulu untuk lane prediction kali ini. 8-4 ada Jebun dan juga Blaze, dan benar mungkin kayak yang Kornet bilang, Jebun di sini akan berjuang sebagai jungler kayaknya. Jungler iya, bukan Jungler menggantikan Warlord yang kemarin Bukan bermain Warlord. Nana ya. sama Bener, Sylvana. oke. Ini menarik karena dari RRQ kita nggak bakal mengganti apa-apa sama Wow. sekali. Menarik, oke. Oke, Yami dan juga Soso di bagian XP dan Gold Lane, dan Arjuni Varity, Hanako Drew. Anakku di Timid. alright. Oh, wow, Oke. this is interesting. Oke, dan juga ada Colt. Ya kita tahu banget Colt ini pemain yang cukup lama juga. Benar. Oke, dan kalian sudah tampil di MDL. Pertanyaan kita kemana ke Warlord? Karena Warlord kan mainnya bagus kemarin tuh. Iya, mungkin di switch atau Nananya kemarin, ingat kan Nana Digi? iya Nana Digi. Nana Digi Uranus. Itu sih yang tadi kemarin aku sama Cimomo juga sama Goni kayak loh dia main meta kayak ya bisa dibilang dua support gitu kan. Cuman Benar. ternyata bisa well play banget dari early sampai late dominasi banget. Ya tapi bisa dibilang kayak Nana Digi juga sebenarnya kayak ini ya, satu komposisi yang sudah cukup lama dipakai juga, dan Iya. kemarin itu bisa berlaku dengan bagus banget karena mereka tinggal ngebuang semua spellnya ke depan. Iya benar-benar. Tinggal lempar Betul, saja, dan betul. kita lihat dulu untuk most notable player dari masing-masing tim. Ada Soso dan juga Colt. Jadi ini adalah tipikal yang bermain untuk area dari XP dan juga Gold Lane. Gila gede banget ya. Tapi ini 4,5 2,5. ini Colt yang berbeda kan? Beda, bukan, bukan Colt yang bukan ternyata. bukan. Oh, Iya. Oke. Itu yang depannya Iya, Aluka. Aluka. Bukan. Soalnya Iya mukanya nggak sih? beda. Bukan. Bukan ya? Iya, bukan. Aku feeling Atau aku sih iya? bukan. Enggak sih kayaknya beda. Oke, tapi ya kita skip dulu. Kalau kita lihat sekarang dari segi statistik memang Soso ya, dia jauh lebih unggul karena memang kemarin dari tim RRQ sendiri mereka mainnya pressure-nya Betul, dapat banget. gede, bener, mereka bisa nge-press dari early game, mereka bisa ada di mana-mana, dan lebih tepatnya bahwa mereka menguasai jalannya pertandingan dari awal sampai kelar. Iya betul banget, benar-benar objektif juga permainan dari RRQ. Iya. Dan untuk Aura sendiri mereka harus bermain secara lebih baik lagi karena kemarin Betul. mungkin belum hari mereka. Hari ini apakah akan menjadi hari mereka, karena lawan mereka kalau gue bilang ini bukanlah lawan yang mudah. Ini lawan yang sangat sulit untuk bisa ditaklukkan, terutama dari draftingannya yang membuat pusing semuanya. Kita juga pasti kaget-kaget tuh, wah ini keluarnya kok yang beginian Ya, ya. kok jadi ini ya. gitu. Bener-bener. Betul. Tapi ya balik lagi kan dari semua tim punya strategi masing-masing juga. Dan juga kita akan dikejutkan, ini MDL sih luar biasa sih. Bener-bener kayak baru minggu pertama aja sudah disajikan dengan gameplay-gameplay dan juga hero-hero yang kelihatannya tuh kayak, hah kenapa ngepick ini, kenapa ngepick itu. Tapi ternyata ada yang efektif dan mungkin ada yang belum seefektif Betul, itu. Betul. Kita ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dan by the way buat teman-teman yang sedang menonton, ini kita juga live streamnya di banyak banget platformnya. Mulai dari YouTube MDL, kemudian ada YouTube MLBB yang ID, kemudian yang global juga ada, kemudian di Facebook MDL, Facebook MLBB ID, dan juga di video. Jadi buat teman-teman juga kasih tahu teman-teman yang lain ya yang belum nonton kalau MDL season yang ketiga sudah dimulai, dan sebentar lagi kita juga akan masuk ke dalam draft pick-nya. Tapi sebelum masuk ke dalam draft pick-nya, aku pengen nanya ke Talia. Aduh, apa nih?
Talia sebagai kamu satu-satunya wanita di sini, di Mm-mm. antara kita bertiga Oh maksudnya. iya, iya betul. Melihat ada satu player yang akan mengisi mid lane menurutmu sebagai sisi dari wanita itu mempengaruhi nggak sih? Kayak apakah dia kan kayak penentunya di dalam di tengah gitu kan di mid. Menurut aku sih cukup mempengaruhi karena yang namanya Land of Dawn kan 3 lane dan biasanya kan mid dijadikan tombak banget ya. heeh. Ya kalau mid aja udah diruntuhkan tuh bisa membuka vision jungle yang benar-benar kelihatan sama lawan. Jadi harus benar-benar pintar sih Hanakonya. Oke, sembari kita ngobrol juga kita akan masuk ke dalam draft pick ya. Tapi ini Hanako atau mungkin beberapa orang tuh berpikir kayak tim-tim yang isinya perempuan tuh, nah kan Iya. cantik. Maksudnya, Maksudnya Kornet. itu ya kalau ganteng. iya, Ya, kalau ganteng kornet. Iya. kan semua wanita tuh cantik, benar kan Betul. tidak salah dong. Kenapa sih marah aja aku bilang cantik? Yes, dan let's see lah apakah akan ada impact sebenarnya sih buat dari Aura karena memang mereka butuh banget untuk poin kemenangan sendiri. Yap. Mereka udah tertinggal cukup jauh sebenarnya dari segi poin meskipun hanya dari satu match. Dan ini adalah match untuk menentukan apakah mereka akan kembali bisa menetralkan poin mereka juga. Dan sudah terlihat bahwa ada Selina, Digi, dan juga Pakuito sekarang Yes, yang sudah dibuang ya. Brody bisa menjadi option untuk RRQ Sena agar di-ban juga karena Brody, Matilda juga itu dua hero yang sangat ngeselin. Belum lagi adanya Benedetta yang masih bisa Yes. dilepaskan, masih ada Isanshin juga. Jadi di sini bakal ada yang lepas karena Digi yang di-ban. Oh, Natalia. Ya, Wow. kemarin juga RRQ emang menggunakan Digi kan, jadi mungkin dari Aura Esport notice itu, jadi langsung di-ban aja Diginya. Benar. Oke, dan sudah terlihat ada Ruben juga di sana ya. Yang sudah akan membantu untuk RRQ Sena dari segi untuk melakukan draftingan. Dan Natalia dengan di-ban-nya Natalia juga ini kita bilang bahwa Natalia sempat memang untuk melihat langit dari Land of Dawn, tapi mungkin hanya sekali dua kali. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam, dia sudah tidak dipergunakan lagi. Ya karena memang Natalia sangat annoying terutama untuk hero-hero yang cukup tipis. Kalau kita mau sebagai jungler, at least masuk ke hutan, darahnya tinggal setengah, itu udah ngerasa gak nyaman banget. Deg-degan gitu kan. Natalia di mana hilang ya? Kita tahu memang hilang gitu kan, selalu kerjanya hilang. Tapi di mana dia gitu loh? Itu yang sulit banget untuk ditebak ketika ada hero Natalia. Iya. Apalagi kalau misalnya kita udah low, baru mau recall, tiba-tiba Natalia out of Muncul, nowhere datang, iya. ceret, ya udah deh. Datang tinggal set execute. Kesel, jangan ada kesel Kesel. sakit hati ya. Oke, so ini bakal terbuka cukup banyak sebenarnya. Brody masih belum di ban, masih ada Isanshin yang masih bakal bisa di-pick juga. Pakuito dan ya kayak lagu lama Esmeralda juga bahkan masih ada. Jadi, Esmeralda. Banyak banget, Sylvana pun juga Iya, masih banyak. Ini banyak Sylvana, banget banyak hero Yuzo, yang bakal kebuka. ya ini karena mereka ngebuangnya ini ya Digi. Jadi itu Digi ngebuka semuanya. Yujong kali ini sudah dieliminasi oleh RRQ Sena sekarang. yes, Yang sudah dibuang ya Brody bisa menjadi option untuk RRQ Sena agar di-ban juga karena Brody, Matilda juga itu dua hero yang sangat ngeselin. Belum lagi adanya Benedetta yang masih bisa Yes. dilepaskan, masih ada Isanshin juga. Jadi di sini bakal ada yang lepas karena Digi yang di-ban. Oh, Natalia. ya. Wow. Kemarin juga RRQ emang menggunakan Digi kan, jadi mungkin dari Aura Esport notice itu, jadi langsung di-ban aja Diginya. Benar. Oke, dan sudah terlihat ada Ruben juga di sana ya. Yang sudah akan membantu untuk RRQ Sena dari segi untuk melakukan draftingan. Dan Natalia dengan di-ban-nya Natalia juga ini kita bilang bahwa Natalia sempat memang untuk melihat langit dari Land of Dawn, tapi mungkin hanya sekali dua kali. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam, dia sudah tidak dipergunakan lagi. Ya karena memang Natalia sangat annoying terutama untuk hero-hero yang cukup tipis. Kalau kita mau sebagai jungler, at least masuk ke hutan, darahnya tinggal setengah, itu udah ngerasa gak nyaman banget. Deg-degan gitu kan. Natalia di mana hilang ya? Kita tahu memang hilang gitu kan, selalu kerjanya hilang. Tapi di mana dia gitu loh? Itu yang sulit banget untuk ditebak ketika ada hero Natalia. Iya. Apalagi kalau misalnya kita udah low, baru mau recall, tiba-tiba Natalia out of Muncul, nowhere datang, iya. ceret, ya udah deh. Datang tinggal set execute. Kesel, jangan ada kesel Kesel. sakit hati ya. Oke, so ini bakal terbuka cukup banyak sebenarnya. Brody masih belum di ban, masih ada Isanshin yang masih bakal bisa di-pick juga. Pakuito dan ya kayak lagu lama Esmeralda juga bahkan masih ada. Jadi, Banyak Esmeralda. banget, Sylvana pun juga Iya, masih banyak. Ini banyak Sylvana, banget banyak hero Yuzo, yang bakal kebuka. ya ini karena mereka ngebuangnya ini ya Digi. Jadi itu Digi ngebuka semuanya. Yujong kali ini sudah dieliminasi oleh RRQ Sena. Jadi satu pick bagi RRQ Sena. Mungkin satu hero yang bisa menempati bagian dari gold lane. apakah mungkin Chow? Chow Ya, ya, karena bicara sering soal banget. Chow bener. Karena Chow berulang kali kita lihat adalah salah satu hero yang paling sering dipakai di MGL. Betul, betul. Dan memiliki winner yang cukup besar. Iya,
Sebenarnya gak nyangka juga sih, maksudnya Chow dari dulu masih kayak eksis banget lah gitu. Ya dari dulu udah kena nerf berapa Iya, kali, berapa Orang ini kali. udah jelek, udah range-nya udah pendek banget. Masih juga. Masih Win juga. rate-nya juga tinggi. Bagus. Iya kan? Sylvana akhirnya yang dipilih. Iya, gak ada di Ini Aura Esports sih harus ada satu hero yang mungkin akan lebih mengincar ke arah Chang'e nggak sih? Atau sebenarnya mereka udah ada dari si Harithnya. Cuma akan PR kalau misalkan ada Sylvana yang masuk atau mungkin dari Esmeralda-nya. Jadi dua hero terakhir penentuan dari Aura Esports. sesuatu yang bisa melompat langsung ke bagian Benar, belakang. bahkan Baxia pun juga masih 50-50. Dia bisa Betul. di arah side atau mungkin seperti yang bilang di side berarti Baxia udah pasti sudah ada Akai dan satu lagi di arah Supportnya dia. supportnya. Apakah fail seperti Fail. Tugan dari Opung Wawa? Saya suka fail. Bisa ngangkat kan, win blow-nya bisa Betul. ngangkat juga ketika Mhm. Sylvana coba buat Imperial Justice. bisa Atau diangkat. Lui? Kita hampir melupakan Lui loh. Lui juga bagus. Lui itu masih cukup Make kuat sense, loh. iya. Masih mengganggu. Dan mungkin nggak tahu ya kalau misalkan Lui, perbedaan Lui di scene kompetitif dan di ranked itu adalah kalau simpelnya dari menurut pandangan Kornet dari ultimate-nya atau, Iya, atau betul. diversion-nya. Itu kalau misalkan di scene kompetitif entah kenapa ya mereka tuh kayak kompak banget tahu mau turun di mana gitu, Betul. mau teleport kemana. Tapi kalau di rank tuh kayak jarang banget gak sih? Ini mungkin akan digunakan tapi untuk nge-troll temannya sendiri. Masuk ke base musuh. Iya, benar. Berdasarkan based on true story by Kornet. Yes, benar Iya. selalu seperti itu. Iya benar. Selalu seperti itu kayak ya bercanda-canda udah menang gitu kan. Terus kayak, tiba-tiba- ayo sini masuk taunya ke base musuh. Terus kalah. Blunder, Terus habis blunder, itu, comeback. iya. Biasa udah biasa kayak Biasa gitu ya. lah. Yes. Paham banget apalagi kemarin saya main sama partian Anda ya. Oh iya gimana? Saya Pusing merasakan akhirnya udah mau menang Hah? tapi kalah. ya? Iya, begitulah perasaannya ya. Setiap Tapi- hari. Iya. Oke, dan untuk last pick dari RRQ Sena tadi kita melihat adanya Min Sitar. Yep. Yang dimana di sini dipilih untuk sedikit soft counter lah ke arah dari Harit. Benar. Ya, jadi bisa kayak membuat Haritnya nggak bisa chrono dash enak Yes. di semaunya lah. Silent. Tapi balik lagi apakah ini akan efektif karena bahkan beberapa orang pernah pakai juga Misitar untuk meng-counter Harit justru malah karena punya Purify juga. Iya, dan terus juga kayak ada yang bilang ini bagus banget untuk Min Sitar. Bener. Terus di pick ya. That's Terus langsung right. kalah. kita akan buktikan langsung saja ini dia untuk Clan of Dawn-nya. Pertandingan selanjutnya ini ada RRQ Sena melawan Aura. Dengan satu hero yang mengisi mid lane ya ternyata support. Nih, Oh, Sebentar. support dia tadi pakai Lui. Gak Yes. pakai jungler, gak jadi jungler, gak pakai jungler gitu. Tuh. Oh iya, Hanako jadinya menggunakan Hanakonya Lui ya. Bukan mid laner yang ini, jungler nih. Dan Jebunnya sama di mid lane dan dia akan kembali menjadi role support seperti yang Oke. aku bilang sebelumnya. Dan bahkan ini Jebun tuh buat teman-teman juga ada sedikit fun fact juga atau sedikit pengetahuan buat Jebun. Jebun tuh salah satu hero favoritnya dan hero powernya itu adalah Chang'e. Iya, that's Mantap. why dia mungkin Dikeluarkan. sangat percaya diri untuk bermain Chang'e sekarang. Ya, bicara soal Chang ini lagi keluar terus juga sih di MDL. Lagi kuat-kuatnya juga lah buat Chang'e. Kenapa? Karena di sini Chang'e bisa clear minion dengan cepat, jadi dia nge-stall time untuk teman-teman yang lain sampai jadi. Nah, pertanyaan gue ini Mincintannya bagaimana ini di battle line nanti buat duel lawan Abdul? Iya, bukan bertemu dengan Esmeralda-nya. Justru, ada dua orang Jebun sudah mulai datang juga, tapi harusnya masih aman karena masih ada Revitalize juga. Plus ada Variety juga yang baru saja mendapatkan satu Kramer di arah bottom lane. Tapi kayaknya agak susah deh menuju ke arah ininya. Kramer sendirian. Oh, pulang, aman harus. Aman, dan Brody juga lagi masih diberikan space untuk farming terlebih dahulu, nge-clear minion di arah bottom lane. Ini kalau menurut aku sih Chang'e-nya buat high ground nanti di late game berguna banget sih. Apalagi kan kalau kita lihat dari Aura, Haritnya bisa ngedive. Brody-nya juga. Yes, ada corrosive strike. Kena stun lagi, masih ada flicker ke arah belakang 8-2-4 masih bisa survive. Karena stun ya kan ada masih bisa ngedash ke arah belakang ini Talia. Kalau melihat menit-menit awal kayak gini, menurutmu siapa yang akan lebih mengungguli game ini? Kalau untuk dari network sih masih beda-beda tipis ya. Tapi kalau misalnya Aura mendapatkan turtle, rajin banget dapet turtle, ini bisa menjadi sebuah keuntungan banget sih. Karena ya seperti kita tahu, turtle selain nambah gold, nambah EXP buat tim juga Benar. kan, buff juga. Ya kalau misalnya dari Hanako-nya juga nge-backupnya bagus banget sih. Aku dari tadi ngeliat mereka saling rotasi ya auranya. Oke, tidak terjadi team fight ternyata. Aku pikir bakal mendapatkan team fight ya, ini nggak sengaja aku Gak sampai apa-apa. jatuh lagi kan.
Semuanya dirusak oleh tim Meja Caster ya. Oke, back to the game. Cold yang terkena mandian Metro Shower dari Jebun dan bahkan first blood ya justru diamankan, di-secure oleh 8-2-4. Baik banget tadi kombonya. Dan dari Yusun, Sina sendiri sudah mendapatkan Raptor untuk mempermudahkan untuk jungling. Dari Soso sendiri juga masih aman di arah top lane untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Di arah mid lane ya, ini depan-depan Oda dan tim Pro Justice hampir saja terkonek. Untung Hanako masih mempunyai Purify. Yes, that's right. Udah on point banget tapi masih ada Purify tadi, masih bisa dihindari. Dan dari Colt-nya hanya bertugas untuk membersihkan satu gerobak saja di arah atasnya. Dan ini blast sih. Dari Yusun benar enak banget farming, tapi dari bawahnya Yaminya terkena stun dan bahkan langsung digebukin 4 orang dan langsung diamankan, di-secure begitu saja oleh Variety. Ya, dan 824 berusaha untuk membackup tapi sayang sekali sudah terlanjur terpick off. Nampaknya dia untuk mempertahankan turretnya aja ya di arah bottom lane. Benar, nih gold ini juga udah dapet. Harusnya sangat aman banget. Aman sih. Melee range dari Yusun Shin. Kalau kata-kata orang bilang untuk nge-push rank ya, Yusun Shin tuh ini apa hero-hero yang gampang buat nge-push rank sebenarnya. Karena cepet farmingnya. Betul. Tapi kan susah buat ngemainin pasifnya. Yes, Iya. itu dia balik lagi. Tapi ada team fight di sana. Belum bisa untuk didapatkan dari Drew-nya, masih dilindungi oleh teman-temannya dari Hanako juga. Sekarang Polisarmun yang miss. Kangen seperti Thalia yang kangen sama mantannya. Tapi Yami masih bisa cabut ke arah belakang. Bahkan Tower 4 memorinya nggak berhasil karena stuck-nya masih sangat sedikit. Iya, dan kalau misalnya kita lihat dari Sun Shin-nya sendiri masih berusaha untuk mengambil purple buff dari Aura. Dan nampaknya dapat ya. Dapat ini sebuah keuntungan bagi tim RRQ di early. Karena dari segi network juga sudah berbanding 2000. Apakah Turtle kedua akan diamankan? Oh, Meteor Shower sudah di pop up untuk mempermudah mendapatkan Turtle. Yes, tidak butuh adanya retribution. Yap. Hanya untuk diamankan saja, di-secure sama tim RRQ. Turtle yang keduanya. Bahkan tadi Arjun nggak berhasil yang ngelempar piringan ininya. Roda-roda berdurinya ya. Agak enggak, bukan miss sih Kenapa sebenarnya. gua ngomong piring hitam ya? Tadi gua mau ngomong piringan hitam tuh. Oke, dan menurut gue dari RRQ Sena sendiri mereka punya min sitar ya. Ini adalah satu kondisi di mana kalau kita pakai min sitar, teman-teman kita agresif, kita bisa jauh lebih kaya lagi. Dan itu sangat membantu dari segi perekonomian semuanya. Dan kenapa? Karena goldnya pasifnya dia bakal aktif ketika ada satu poin kill, kita bisa dapat semuanya. Oh, dan yang cukup menarik di sini justru malah dari Yusun Shin-nya nggak bikin Blade of Despair terlebih dahulu. Dia malah mau bikin ke arah Endless Battle, bahkan di arah top lane-nya. Dari Harith-nya, padahal yang di geng tadi dari Sylvana-nya Drew tidak mengeluarkan Hurricane Dance sekarang dia hanya untuk defensif saja. Dan bahkan ini agak sedikit wasting time justru ya. Dari tim RRQ yang dapetin 2 di arah top lane, sedangkan dari Auranya baru dapetin 1 sekarang. Yap. Dan ini akan langsung dilanjutkan apakah oleh Arjuna tim fight-nya, tapi nampaknya harus dipukul mundur karena A24-nya darahnya, HP-nya masih full banget disusul oleh Jibun. Tapi ada Meteor Shower, masih bisa dilindungi Variety-nya. Masih bisa survive, ada Zaman Force, Arjuna ada Imperial Justice juga, masih mencoba untuk bertahan, ditarik begitu saja sama Yami-nya. Dan bahkan didapatkan bisa saya 1 untuk 1, Yami, what are you doing? Flicker ke arah belakang dan masih bisa survive Yami. Enak, Mama Mia Zatos. Pas banget ya itu kombonya Mama Mia Zatos. Itu aku pikir dia tadi agak sedikit blunder loh. Ternyata masih ada flicker, tergocek aku ya. Yes, dan kalau kita lihat dari highlightnya juga sekarang, di mana Variety hampir saja terpick up dan masih bisa menyelamatkan diri, sedangkan A24 dia sudah tidak bisa kemana-mana dan ini dia play dari Yami dengan melepaskan ultimate-nya dan langsung flick aja untuk kabur ya. King's Call dilepasin tadi. Bener, King's Call untuk nge-silence biar nggak ada Chrono Dash yang dilakukan dari Harith. 4 lawan 2 flicker! Dan bakal langsung didapatkan bless ya, God bless you! Dan langsung KO! Diamankan begitu saja oleh Brody-nya, Yusun Shin-nya. Ini dia kematian pertama dan Turtle-nya. Ini terbuka bebas tapi dia diawasi juga oleh ada Yami, 824 juga. Imperial Justice, King's Calling, tapi hanya kena 1 dan bahkan 2 dimandiin. Meteor Shower dari Jebun, dia adalah Polisarmun. Sekarang tapi masih ada retribution, ada aku siapa yang akan mendapatkan turtle-nya dan dapatkan oleh Esmeralda-nya dicuri oleh tim dari Arti Sena. Pada sekarang masih mencoba untuk second eye, diajar balik lagi, didapatkan 1 Jebun, mau kemana Chang'e sayang, diajar lagi, 1 hit lagi, Chrono Dash mana, one more hit dan yes, Chang'e-nya hilang. Wow, benar-benar perbandingan yang sangat cukup signifikan ya dari tim fight yang barusan aja. Hampir saja A24 juga di knockdown atau di pick off oleh Brody. Yes, dan A24 juga masih bisa hidup lagi. Oh, dan sekarang,
terlalu bernafsu, terlalu memaksakan sesuatu. Iya, tidak perlu dipaksakan. Blaze ya, lihat mainin pasifnya. Masih bisa untuk Tracer, triple kill looking for Maniac. Ini udah pasti Maniac. Blaze, God bless you man. Ini akhirnya kesempatan untuk Blaze mengembalikan keadaan dan mendapatkan poin dan juga gold XP di arah mid lane. Dan bahkan dapetin blue buff-nya, purple buff-nya diamankan juga. Well. Lihat, mereka terlalu memaksakan untuk mendapatkan middle turret tadi dan langsung ditabrak. Karena masih punya perahu tadi Blaze-nya. Benar. Kena stun semuanya dan well, dengan life yang tidak terlalu banyak tadi, bahkan di bawah dari 50%. Yes, iya. Mereka terlalu memaksakan. Ya bahkan tadi Zaman Force juga udah di pop up, tapi sayang sekali critical damage dari Sun Shin tuh begitu amat pedih. Diceples, cas. Langsung hilang. Ini alasan juga kenapa tadi dari Blaze dia bikinnya endless battle dulu ya. Dia kayaknya mengincar true damage-nya. Yes, instead of dia bikin untuk physical attack-nya, walaupun kita tahu NH damage-nya dari pasif di Sun Shin tapi di sini dari serangan Arjun ya, sudah dibuka repetition. Tapi Blaze dia yang sekarang terjepit lagi oleh jepitan Akai-nya, mendapatkan 2 di sana dan bahkan kombonya di version rotation-nya. Dan mencoba untuk maju lagi, Cold-nya double kill justru dari seorang Akai panda gendut lucu. Au! Oke. Oh, what's happening here? Tapi Luoi-nya udah membuka diversion. Hanako tertarik. Ditarik, diajak kencan sama Yaminya, tapi belum tentu mereka jadian, walai. Aduh, kayaknya Belum tentu, kan? true Ditarik story tuh. Enggak gitu. Oke. Kenapa jadi true story saya? Back to the game, silakan Talia. Ya dan kalau kita lihat dari arah Lord di sini Aura berusaha untuk mengamankan Lord dari Baxia yang sudah melawan. Ternyata Valis Harmonia terkonek di susul oleh Meteor Shower dan Lord berhasil diamankan oleh Brody. Dan bahkan diamankan juga poin kill tadi. Ada 2 orang yang harus ditukarkan ini. Untungnya saja tadi Brody-nya dapetin tanpa adanya retribution loh. Dia nggak pakai retri-nya, tapi ternyata dapat untuk last hit ya ke arah Lord. Karena posisi Blaze juga baru hidup dan ini masih Lord yang berwarna ungu janda. Masih belum ada skill tambahan, belum di-enhance. Jadi harusnya masih bisa dibersihkan dengan cukup cepat oleh tim Arokistena. Dan ditambah juga di sini ada Chang'e ya dengan Meteor Shower itu nge-clear wave-nya cepet banget. Lihat aja Lord-nya di arah bottom lane juga udah langsung dihilangkan. Tapi Variety-nya barusan sudah mengeluarkan Torn Apart Memory loh. Hanya untuk biar lebih cepet aja kali dan juga mencicil juga. Tapi di sini kita akan lihat highlight untuk replay di arah Lord-nya. Aku juga sedikit, slow motion cakep banget. Lihat siapa nih? Dia fokus Iya, ke dia arah Lord-nya dan nggak pakai retri juga. Tapi ya harus numbalin teman-temannya 2. Ya at least dapetin Lord-nya. Kalau misalkan nggak dapet itu akan berat banget. Udah kehilangan 2, kehilangan Lord juga. Iya. Mungkin akan sangat mudah untuk RRQ nge-push tadi. Kalau misalkan dia dapat. Betul banget. Dan tadi kalau kita lihat dari Min Sitara juga udah menggunakan ultimate ya, yaitu King's Calling. Oke, dan ternyata game di pause untuk sementara waktu. Kayaknya ada terjadi technical issue sementara. Iya. Iya. Kenapa Talia? Nggak apa-apa. Oke, sembari kita menunggu teman-teman, kita ingatkan lagi buat kasih tahu teman-teman kalian juga, jangan lupa untuk di like juga untuk live streamnya kita ramaikan untuk MDL karena untuk season ini menurut aku pribadi MDL kita harus benar-benar melihat keseruannya dalam artian ini benar-benar dari tim-timnya juga pada baru-baru dan roster-roster juga baru, bahkan kita dikejutkan ya dari MDL dan juga MPL dari season-season sebelumnya itu tidak ada player wanita yang mungkin ada ya dulu ya. Si Earl, inget nggak? Om Awa, sempet kan? Ya, berpikir. Sebentar, itu season berapa ya? Sempet ya, season berapa ya? Season awal-awal, Season tapi udah lama banget. Ada dong. Siapa lagi? Please. No, kayaknya itu di tim ladiesnya. Enggak dong. Emang sempat main di ininya ya? Oh, udah sempat main. Di MPL dan MDL, setahu aku cuma Udah sempat main. Winda Earl doang. Tapi masuk roster tapi nggak main kan? Soalnya Iya, setahu aku iya. nggak main, tapi yang main tuh sempat zaman-zaman di tim Boom kalau nggak salah itu si Earl dulu. Oh iya Iya kan? Iya, Bener kan? Tapi itu udah lama banget. Lama banget. Sampai akhirnya lama sekarang banget. muncul lagi walaupun ini masih di MDL tapi kita berharap juga ini menjadi patokan juga buat kalian. Mungkin player ladies di luar sana yang punya bakat, yang punya skill, jangan patah semangat, tetap latihan terus, barangkali ada kesempatan terbuka juga untuk kalian bisa mengisi role nantinya di player teammate itu kalian sebelahnya cocok semua gitu. Barangkali kamu mau jadi pro player juga? Boleh, kalau misalnya ada yang mau menerima kenupan saya.
Ya udah deh, daripada kamu jadi pro player mending nge-cash aja yuk. Kita Iya masuk kan? lagi ke dalam in-game-nya. Lanjut lagi. Sudah menunjukkan menit 11. Dan ini kalau misalkan dilihat dari gold networknya sudah mulai agak menyusul sebenarnya sedikit dari Aura karena dapetin Lord juga tadi. Tapi ini agak sedikit sulit dari visionnya menurutku. Karena dari tengahnya aja masih berdiri kokoh gitu. Penuh juga darahnya itu. Ya, kalau Iya. aku bilang sini dari RRQ Sena ya, mereka unggul dari level, mereka sudah out level Benar. para pemain dari Aura. Jadi setidaknya mereka jauh lebih aman lah meskipun tadi Lordnya sempat buat kecolong. Yes. Betul, dan kalau aku lihat tadi juga dari segi networknya ya, Yisun-nya itu udah 8.000, sedangkan kalau nggak salah tadi variety-nya itu masih sekitar 5.000-an paling tinggi. Yes, ini masih outform dari segi dari early menuju mid game emang entah kenapa dari Blaze benar-benar enak banget. Plus dia dapetin maniak juga, bahkan dari itemnya udah mau full slot. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin soal item dan ngomongin soal hero-nya, walaupun 10.000 bahkan mau 11.000 dari Yunshin, tapi kalau Yunshin-nya kejepit lagi, Yup. itu akan benar-benar mempengaruhi sih untuk tim fight dari tim RRQ Sena. Ya, dan kalau kita lihat dari segi item ya, Brody-nya benar-benar membuat semua full item defense seperti Betul. yang Om Wawa Benar. tadi omongin. Benar, itu udah ada Brute Mau Immortal Force, ya? Antiquirus, Smoke Immortal, ada Beast Killer, Taputs. Belum ada Betul. Malvector ya untuk nge-boost dikit damage-nya dia. Ya, belum ada satu item attack tambahan yang seperti Om Wawa bilang. Tapi balik lagi nanti kita akan melihat apakah Brody-nya akan lebih memilih satu item attack, entah mungkin Malefic Roar atau mungkin Blade of Despair, Betul, atau betul. justru malah dia full Full. defense dan mengandalkan damage-nya itu justru malah dari mage-nya, dari Harith-nya. Harit juga bakal mengarah ke Oracle sekarang. Jadi kayaknya item damage-nya udah cukup 3 Udah ya. cukup, atau mungkin nanti di terakhir item Di terakhir bisa ya. bisa jadi, atau mungkin ya tergantung defense, mungkin bikin immortal juga bisa sebenarnya untuk arah late game-nya kalau misalkan mereka masih bisa nahan. Karena kayaknya taktik yang akan dilakukan dari kedua tim ini masih sama-sama nunggu untuk 40 detik. Lord akan muncul, sudah mulai ada team fight di sana. 824 Imper Justice tidak terkena siapa-siapa, hanya untuk ngedefense dirinya saja dan balik ke arah belakang. Ya, dan juga kalau dari Cold sudah berhasil mendapatkan Oracle-nya sudah jadi, dan nampaknya di sini Sunshine juga diberikan free space untuk farming lagi ya. Oh, Malefic Roar-nya sudah berhasil diamankan juga oleh YSS. Udah true Oke. damage, makin critical. Iya, emang dia kayaknya emang ngincer penetnya juga sih, Iya. penetration untuk ngelawan si Brody-nya dan juga Iya, Baxia. iya, tebel-tebel semuanya. Jadi memang harus punya satu item yang bisa melakukan penetrasi ya. Oke, Lord sudah muncul ini, Lord sudah di enhance pastinya di atas menit 12, belum full atribut. Tapi kalau misalkan terkadang ya aku melihat pemain-pemain Yunshin itu penyakitnya cuma satu. Karena mereka terlalu fokus dengan pasifnya, jadi nggak jaga jarak dan bahkan bisa keculik sama Ake. Tapi di sini sudah ada ultimate yang dilakukan Hurricane Dance yang nggak berhasil menjepit siapapun, justru Immortal harus pecah, mencoba untuk maju lagi dan bahkan lihat King's Calling-nya, Arjuna yang terkena di sana, Hanaponya belum Purify-nya, mendapatkan satu Yunshin yang harus tumbang. Oh my god, Yaminya juga sekarang terbakar, dia masih ada trigger ke arah belakang. Colt-nya mencoba untuk triple kill dari Esmeralda jadi Soso. You can do it, terbakar dan sabar for Jebun, one more hit, double kill dan tersisa 2 melawan 2. Tapi ada 2 core dari tim Aura yang akan langsung menuju ke arah Lord yang terhormat. Ya, nampaknya di sini dari tim Aura berhasil mengamankan Lord dengan cukup aman ya, di mana juga 3 pemain dari RRQ berhasil di pick off. Tapi nampaknya Minsita berusaha untuk mengkontes di sini. Ayo, siap-siap dikeluarkan King's Calling-nya. Oh, ini Lordnya udah mulai sakit Oh. banget sih, walaupun ada Retribution 2 melawan 1824 tidak terkena. Hampir. Masih mencoba maju, Zaman Force, King's Calling-nya tidak terkena siapa-siapa, dan bahkan Yaminya masih bisa selamat. Monte Shocker siapa yang dapat Retribution-nya, bukan Retri Indo atau Alpha Mirit, dan bahkan langsung didapatkan killing spree. Oh my god, Aura. Aura, dan tadi juga Luoy-nya langsung dengan segera ya menggunakan diversion-nya untuk ke arah Lord untuk membackup teman-temannya. In case kalau ada apa-apa. Yes, in case. Iya, in Benar, case. that's right. Gitu ya. Oke, dan ternyata Lord sudah menyerang ke arah bottom lane, sudah mulai jalan dari semua minions-nya. Dan nampaknya di sini Aura berusaha untuk menumbangkan middle turret-nya dulu yang dari tadi masih berdiri kokoh. Benar, akhirnya dapatkan. Ditarik begitu saja.
Dan langsung kalau kita lihat, ini masih split push ya, jadi Lord yang akan dibiarkan aja oleh RRQ. Oh, nggak jadi. Cakonya kayak sudah mulai siap-siap untuk Meteor Shower ke arah bottom lane. Dari top lane, Arjuna 4 orang dari pemain Aura berusaha untuk mendapatkan di arah inhibitor turret top lane-nya. Tapi ternyata Falling Star Moon-nya hampir saja berhasil mengkenok. Dan Yami lagi berhasil menyelamatkan diri. Zaman Force sudah dibuka tapi tidak ada war lanjutan. Yes, dan bahkan tidak berani untuk Drew-nya tadi gagal untuk menculik seorang Blast. Dan bahkan RRQ Sena masih cukup kuat untuk menahan Lord dan bahkan push yang dilakukan oleh teman-teman Aura. Balik lagi ya, ini ngomongin soal draft, ngomongin soal hero-hero yang di-pick sama tim RRQ Sena. Yang sudah dibilang sama Om Wawa tadi ketika draft pick, mereka punya high ground defendernya yang cukup kuat. Ada Chang'e yang benar-benar enak banget tinggal Meteor Shower, dibersihin dengan mudah tadi minionnya. Benar, dan yang aku takutin dari Aura di sini ya, itu adalah kalau mereka lebih late game lagi. Iya. Ini udah mentok-mentoknya item dari si Brody. Kita belum tahu ya item terakhirnya apa, nanti dia buat Malefic Roar atau BOD. Karena itu bakal menjawab segalanya. Tapi kalau dia sampai buat satu item defense lagi berarti yes, itu sudah stop dari sana damage-nya. Dan kalau bisa dihentikan sama RRQ Sena, misalnya damage dari Brody, sudah ke Malefic Roar. Oke, udah kelar semuanya. Dia udah kelar semuanya. Ini udah mentok banget dan kalau bisa ditahan sama RRQ Sena, Aura dalam bahaya. Karena Brody semakin late game dia semakin bisa untuk diatasi. Oke. Apalagi kalau kita lihat dari Soso-nya juga Sylvannya ini udah semakin tebal ya. Apalagi udah dapet Oracle dari Esmeralda dan ternyata Hanako berhasil mengamankan Immortal. Ini untuk membackup teman dan ternyata Hurricane Dance berhasil mengunci seorang 824 masih bisa menggunakan flicker untuk kabur. Jibunnya juga dengan Meteor Shower sudah di tip up. Falling Star Moon lagi-lagi disusul oleh Mountain Shocker. Nampaknya apakah satu orang akan terpick off di sini? Drew masih bisa menyelamatkan dirinya. Immortalnya sudah pecah dari seorang 824 dan mega kill didapatkan oleh Brody. Yes, dan lihat Corrosive Strike yang mengincar ke arah seorang Blast ya. Dan terkena stun, Blast dia bisa bertahan. Satu hit lagi dan bahkan Immortal dipecah. Tapi lihat di sana Lasa siapa mau didapatkan oleh seorang Variety-nya. Kehilangan 2 orang dan masih harus majuin minion di arah tengahnya. Ini akan menjadi push yang cukup lambat karena minion di tengahnya itu ngumpul lagi arisan dan bahkan di bawahnya. Ini mereka dari tim Aura belum sempat untuk memanage lane ya. Mereka harus nge-defend dulu di arah bawahnya, majuin dulu minion ya. Ketiga minion yang ada di tengah, di atas dan juga di bawah. Apalagi kita tahu ketika tim fight yang mereka menang belum adanya Lord yang berikutnya. Masih 30 second lagi. Ya, dan kalau kita lihat dari Variety-nya sendiri, ini damage-nya sudah mentok di angka 1000 ya. Dengan dia attack speed yang memang hero Brody itu cukup lambat ya. Kalau bisa dibilang marksman yang attack speed-nya hanya mengandalkan damage gitu. Ini bisa bahaya sih kalau misalnya nggak segera di end seperti kata Om Wawa tadi, bisa comeback takutnya. Iya, lagian dari RRQ Sena sendiri mereka punya ini ya, high ground advantage yang bisa nge-defense. Ada pawangnya lah istilahnya lah. Dia punya pawang buat jaga inhibitor dan di sini akan memudahkan buat Soso mungkin nanti bisa lompat ke bagian belakang, buat Blast juga tapi asal tidak terlalu overextend dan bahkan King's Call dari Yami. Kalau saja dia punya satu item damage lagi untuk Yami sendiri karena Yami dengan emblem dia assassin ya, dia bahkan sampai pakai emblem assassin. Oh, ya, tapi buat lihat bisa dapetin duit banyak. Lihat ada satu yang dilakukan oleh Esmeralda-nya melakukan speed push. Dapetin satu inhibitor turretnya dan bahkan Lordnya juga kebuka bebas banget untuk tim RRQ Sena. Tuh dapat lagi. Ini benar-benar mendistract banget sih. Dari Esmeralda-nya melakukan split push dan bahkan teman-teman dari Aura juga agak sedikit ragu. Mereka ingin masuk ke arah Lordnya 4 melawan 5 padahal. Tapi kayak oke, kita defend dulu, kayaknya agak ditahan terlebih dahulu. Dan bahkan lihat, langsung melakukan flicker, langsung powder, dan langsung Hurricane Dance juga terkena stun. Flicker ke arah belakang, Imperial Justice 824 semua. So skill dilakukan oleh tim Aura, tapi tidak ada satu nyawa pun yang di shutdown. Oh my, 1, 2, 3, 3 satu ultimate loh. Bener-bener semuanya di pop up ya, dihabisin semua untuk escape skillnya dia. Dan langsung aja dia berusaha untuk balik dulu atau recall dulu ke arah base. Sambil menunggu itu Mountain Shocker langsung diluncurkan untuk membuka map. Dan kalau kita lihat ini Aura lagi kepres banget high ground-nya. Ditambah dengan Lord masuk ke arah top lane. Yes, walaupun masih ada flicker ternyata tadi hanya 1000 poundernya saja. Dan Lordnya di arah top lane mencoba untuk nge-split di arah bawah tapi tidak ada minion. Mencoba untuk maju lagi dari tengahnya, Lordnya cukup tebal. Harusnya didapatkan. Udah sempat Hurricane Dance ke arah Blast tapi masih bisa untuk keluar lah, nggak terkunci gitu. Bener. Nih,
nggak sia-sia ya. Uh. Video-video freestyle dulu bos. Freestyle dulu. Freestyle dulu bos. Tapi bener-bener sih, tadi Heeh. pasti kaget juga sih pasti lompat itu. Kayaknya tadi nggak lihat deh ini item. Iya, Iya, kayaknya nggak ada ya sebelumnya. King Skull-nya. Kali colek kalau dia lagi lompat dengan King Skull itu nambahin damage juga semua pengawal-pengawalnya. Dan juga ada BOD, ada K. Sisanya adalah item defense. Dan buat Aura sih, kalau kita bicara soal Brody ya, balik lagi Brody-nya yang sudah mentok itemnya. Iya. Udah nggak bisa diganti, udah nggak bisa diapa-apain.